Terapi adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menangani pemulihan kondisi anak berkebutuhan khusus. Sekolah Anak Berkebutuhan Khusus YPAC Medan menjadi salah satu sekolah yang menyediakan beragam terapi yang dibutuhkan pemirsa. Rekan kami Dinal Apriansyah akan mengulasnya dalam segmen Sekitar Kita berikut ini. Pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda ke Yayasan Pembinaan Anak Cacat atau YPAC Medan, di mana saya akan menilik dan membahas treatment serta terapi apa saja yang bisa dilakukan untuk kesembuhan dan pemulihan kondisi teman-teman berkebutuhan khusus. Penasaran seperti apa? Mari ikuti saya. Anak berkebutuhan khusus adalah amanah dari Tuhan yang harus dijaga, dirawat, dan dipenuhi segala haknya. Karena anak berkebutuhan khusus mempunyai hak yang sama dengan anak lain dan dapat hidup mandiri, berprestasi, sesuai dengan minat dan potensi yang dimiliki. Untuk itu, orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab dalam memenuhi hak-hak anak dalam berbagai aspek, seperti bersosialisasi, pendidikan, akses layanan khusus, dan lainnya. Hal ini telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 10 Tahun 2011 tentang kebijakan penanganan anak berkebutuhan khusus. YPAC adalah sebuah sekolah anak berkebutuhan khusus yang didirikan oleh Profesor Dr. Suharso, seorang ahli bedah tulang dan perintis upaya rehabilitasi bagi orang berkebutuhan khusus di Indonesia. YPAC pertama kali didirikan di Surakarta pada 1953 hingga akhirnya berkembang ke sejumlah kota di Indonesia. Di Medan, YPAC berlokasi di Jalan Adinegoro. Di sini, anak-anak berkebutuhan khusus dengan berbagai ketunaan mendapatkan hak-haknya, seperti pendidikan, terapi, dan lainnya. Saya penasaran bagaimana sekolah ini membimbing dan merawat teman-teman istimewa di sini. Saya pun berkesempatan mengunjungi sekolah ini dan disambut dengan baik oleh Ibu Sri, salah seorang tim pelayanan di YPAC Medan. Bu, saya mau nanya-nanya nih Iya. terkait terapi dan treatment yang dilakukan di YPAC, Bu, untuk anak-anak berkebutuhan khusus di sini, Bu. Oh gitu ya. Boleh dijelaskan nggak, Bu, treatment dan terapi apa aja nih, Bu, yang dilakukan? Jadi anak-anak kan sebelum masuk ke YPAC memang wajib mengikuti asesmen awal, yaitu salah satunya adalah harus mengikuti tes IQ. Nah, setelah dari hasil tes IQ itu anak-anak akan perlu nggak mendapatkan terapi. Ya, terapi di tempat kita ini berbagai macam. Ada terapi fisioterapi, ada okupasi terapi, ada terapi bicara, dan ada terapi autis. Ya, nah, jadi siapa yang akan mendapatkan terapi tersebut? Jadi anak tunagrahita biasanya mengalami hambatan bicara. Jadi dari asesmennya mereka perlu nih untuk terapi bicara. Yuk masuk dulu. Ya. Ternyata ada banyak sekali terapi yang dilakukan kepada siswa-siswi di sekolah ini. Seperti kali ini, saya melihat proses terapi fisik atau fisioterapi yang dilakukan oleh terapis kepada salah seorang siswa cerebral palsy. Di sini, ia mendapatkan latihan fisik seperti latihan berjalan dengan alat dan bantuan khusus dari terapi. Selain itu, di YPAC Medan juga ada layanan terapi wicara dan terapi motorik halus. Di sini, para siswa diterapi secara khusus sesuai dengan kondisinya. Bagi siswa yang mendapatkan terapi wicara, akan dilatih membaca dan berinteraksi. Sedangkan siswa yang mendapat terapi motorik halus, dilatih memasukkan benda ke sebuah wadah, melipat baju, dan lainnya. Halo, Ibu. Juga. Boleh gabung nih? Boleh. Siapa namanya tadi? Sapi. Oh, Sapi. Sapi lagi ngapain nih? Kayak gini. Senang. Oh, seneng. Yuk, satu lagi.
Pemirsa, seperti inilah treatment yang dilakukan pihak YPAC Medan untuk melatih dan memulihkan kondisi teman-teman berkebutuhan khusus di sini. Untuk lebih jelasnya, saya punya tips dan trik yang bisa dilakukan dalam tayangan berikut. Pertama, pemikiran orang tua yang terbuka. Pengawasan sejak dini, berikan motivasi, perhatian, dan bimbingan. Adaptasi dengan anak, eksplor keterampilan anak, kemandirian anak, kerjasama dengan sekolah, dan pahami kebiasaan anak dan lain-lain. Pemirsa, selain terapi, YPAC Medan juga memiliki layanan khusus, yakni kelas transisi bagi autis. Kelas ini merupakan kelas untuk menjembatani peserta didik sebelum masuk ke kelas reguler. Tujuan kelas transisi adalah membentuk kesiapan anak dari segi interaksi sosial dan komunikasi, menyiapkan kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Kelas ini juga melatih anak menjadi mandiri, kedisiplinan, dan aturan belajar, sehingga anak tidak canggung ketika belajar di kelas reguler. Jadi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus yang ada di luaran ya, di sana lah. Kalau tempat kita kan memang kita sudah lakukan. Asesmen itu penting, ya, asesmen awal, misalnya dengan tes IQ. Dari hasil tes IQ itu pasti akan ketahuan nih apa hambatan yang lain. Kalau misalnya seorang anak yang punya IQ-nya di bawah rata-rata, kemudian punya hambatan bicara. Nah, di situ pasti akan diarahkan untuk bisa mengikuti terapi, misalnya terapi bicara. Ada banyak sekali manfaat pelayanan yang dilakukan YPAC Medan. Hal ini turut dirasakan oleh Nurminta, salah seorang wali siswa. Nenek usia 61 tahun ini mengaku cucunya banyak alami perkembangan, baik dalam pergerakan dan berbicara, sejak bersekolah dan mengikuti terapi di sini. Ya banyaklah perkembangannya, bisa jalan, bisa dia bicara lah, udah lancar lah semua. Udah bisa lah dia mengapakan kawannya, asal dia sekolah nggak mau gitu, harus sekolah. Nah, disuruh sekolah, nggak usah sekolah kita ya, sekolah aku besok gitu. Pemirsa, bagaimana ternyata ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk kesembuhan teman-teman kita ini. Nah, bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, ayo segera lakukan treatment dan terapi kepada putra-putri Anda, agar mereka bisa hidup secara mandiri dan meraih masa depan yang cerah. Sekian program Bingkai Sumatera, selalu jaga diri Anda dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Windy Nenggolan pamit, sampai jumpa.